Halo Sobat Qur'ani yang terkasih, kembali lagi bersama saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Jumat 5 Agustus 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Qur'ani yang terkasih, Injil pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita mengenai persyaratan menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi seorang pengikut Kristus. Sebagaimana ketika kita hendak masuk ke dalam sebuah instansi kepemerintahan atau ke sebuah perusahaan swasta, selalu ada persyaratan-persyaratan atau kualifikasi-kualifikasi yang harus kita penuhi kalau kita mau masuk ke dalam suatu instansi kepemerintahan atau sebuah perusahaan swasta. Begitu juga ketika kita ingin menjadi seorang pengikut Kristus, Yesus memberikan suatu persyaratan atau kualifikasi-kualifikasi yang harus kita penuhi kalau kita mau menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam Injil pada hari ini ada 3 persyaratan yang harus kita ikuti, yang harus kita penuhi kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Yang pertama adalah menyangkal diri, kedua memikul salib, dan ketiga mengikuti Yesus. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tahu persis bahwasanya kita sebagai manusia memiliki hasrat, memiliki keinginan-keinginan dan kepentingan-kepentingan di dalam diri kita setiap kali kita membuat sebuah keputusan atau kebijakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan sesuatu, tentu ada sesuatu yang ingin kita raih, ingin kita capai, dan tentunya itu adalah yang baik, yang menyenangkan kita, yang membuat kita merasa bahagia. Dan Yesus mengingatkan, kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Artinya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat di dalam diri kita, kepentingan-kepentingan diri kita yang mesti kita redam, yang mesti kita abaikan karena atau ketika kita mengikuti Yesus. Ada beberapa hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Maka kita diajak untuk menyangkal diri. Kalau kita mau mengikuti Yesus, tetapi di dalam keseharian hidup kita, kita hanya mencari kesenangan diri kita semata, mengikuti keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat duniawi, hasrat-hasrat kemanusiaan kita yang membuat kita merasa nikmat, membuat kita merasa senang, bahagia yang tentu sifatnya sementara saja. Yesus tidak ingin bahwa ketika kita mengikuti Yesus, tapi pikiran kita, hasrat-hasrat kita, keinginan-keinginan kita jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Yesus sendiri.
Maka ia katakan, kalau mau menjadi pengikutku, kalau mau menjadi muridku, maka kalian harus menyangkal diri. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan diri, yang berkaitan dengan kesenangan diri, kenikmatan diri, mesti kita redam, mesti kita sangkal kalau kita memilih untuk mengikuti Yesus. Dan Yesus juga katakan harus memikul salib, karena Yesus sadar, Yesus tahu betul bahwasanya secara manusia atau dalam kemanusiawian kita hanya mencari apa yang enak, apa yang nyaman, apa yang membuat kita merasa senang. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang kurang menyenangkan atau tidak mengenakan, maka kita akan lari daripadanya, maka kita akan menjauh daripadanya. Maka Yesus ingatkan, kalau mau menjadi muridku, engkau harus memikul salib, engkau harus siap menderita. Menjadi pengikut Yesus tidak serta-merta membuat hidup kita akan menjadi serba nyaman, serba enak. Yesus ingin supaya kita juga mengikutinya di jalan salib. Menjadi seorang pengikut Kristus, penderitaan, kesakitan tidak boleh menjadi hal yang menakutkan, yang membuat kita lari daripadanya. Banyak pengikut Kristus yang kemudian dengan mudah meninggalkan Kristus karena mencari kenyamanan, mencari kedudukan dan jabatan, serta kekuasaan. Saudara-saudari yang terkasih, dan di bagian akhir Yesus katakan, selain daripada menyangkal diri, memikul salib, Yesus katakan, mengikuti aku. Mengikuti Yesus artinya kita harus ikut apa yang sudah dikatakan, diajarkan, dan diperbuat oleh Yesus sendiri. Yesus mengajarkan kita tentang kasih. Yesus berbuat kasih. Itulah yang mesti kita ikuti. Selain daripada itu dan lebih daripada itu adalah Yesus memikul salib demi menebus diri kita, demi menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka kita pun juga tidak boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan penderitaan. Apalagi penderitaan itu kita alami karena iman kita akan Yesus Kristus. Tidak sedikit para pengikut Kristus yang didiskriminasi ketika di suatu tempat hadir sebagai kaum minoritas. Tidak sedikit orang yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, kesulitan untuk naik jabatan, kesulitan untuk membangun gereja karena iman kepada Kristus. Jadi ketika orang tahu itu adalah pengikut Kristus, mereka dipersulit. Orang-orang inilah ataupun salah satu dari kita yang mendengarkan renungan pada hari ini, ketika mengalami itu, yakin dan percayalah, itulah salib yang harus kita tanggung. Itulah persyaratan yang harus kita penuhi, di mana kita perlu dan harus memanggul salib kita masing-masing di dunia ini untuk sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ketika kita mengalami kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita karena iman kita akan Kristus, iman kita kepada Kristus, maka itulah salib yang harus kita tanggung, yang harus kita panggul selama kita ada di dunia ini. Dan di dalam iman akan Kristus yang telah mulia dan berjaya setelah melalui jalan salib, kita yakin percaya bahwa salib yang kita panggul, jalan salib yang kita lalui selama kita ada di dunia ini akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah. Kita masing-masing akan dimuliakan, akan berjaya bersama Kristus yang sudah lebih dahulu berjaya, sudah lebih dahulu mulia setelah melalui jalan salib. Kita pun akan bahagia bersama Dia. Kita pun akan mulia dan berjaya bersama Dia kalau kita dengan setia memanggul salib kita di dunia ini. Sahabat Quran yang terkasih, semoga kita semua
dari hari ke hari bertumbuh menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang layak dan pantas disebut sebagai pengikut Kristus, karena kita mau memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dikatakan oleh Yesus, disampaikan oleh Yesus melalui Injil pada hari ini, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Ikut apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia teladankan. Semoga Tuhan senantiasa meneguhkan dan menguatkan iman kita akan Dia, memampukan kita untuk memenuhi apa yang telah disampaikan, persyaratan-persyaratan dan kualifikasi-kualifikasi yang harus kita penuhi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.